Mai, jangan percaya perkataan mereka ya. Mereka itu sakit jiwa, ucap Audrey sekali lagi, meyakinkan hatiku. Ku tarik nafas panjang. Entahlah, aku selalu saja bisa percaya akan kata-kata Audrey. Dari lubuk hati yang paling dalam, menurutku, Audrey adalah laki-laki yang baik. Selama ini memang ia tak pernah menyakiti perasaanku. Persoalan yang terjadi biasanya hanya karena aku terlalu cemburu. Itulah alasannya mengapa aku selalu percaya dan akhirnya aku menganggap persoalan ini sudah selesai. Audrey pun sudah meminta maaf. Aku merindukannya, Audrey. Sangat merindukannya. Seketika, kalimat ini keluar dari mulutku begitu saja, tanpa memperhatikan ekspresi wajah Audrey. Dulu, aku sering kesini dengan Putri. Dia sering duduk di sini. Suatu ketika, dia minta aku pejamkan mata dan kamu tahu ketika aku membuka mata. Ya, apa Mai? Surprise. Dia tahu aku suka Edelweiss. Maka sore itu, Putri bersama teman-teman memberi bunga Edelweiss sebagai hadiah ulang tahunku. Kebiasaan ini sering Putri dan teman-teman lakukan ketika aku sedang berulang tahun. Tapi tahun ini sudah tak ada lagi Edelweiss. Ya, aku mengerti, Mai. Santailah, tak perlu sesedih itu. Audrey mencoba menenangkan hatiku yang sedang diliputi kesedihan. Bukan karena sebuah Edelweiss, tapi tahun ini tak ada perayaan ulang tahun. Tak sanggup kurayakan tanpa ada canda tawa Putri di sampingku. Hei, lihat Mai, ada pelangi di ujung sana. Teriak Audrey mengalihkan suasana. Mataku spontan mengarah ke angkasa. Mana Dri? Aku tak melihatnya. Tuh, ada di dekatmu. Jawab Audrey. Di mana? Tanyaku. Di matamu, tapi sayang, pelangi itu sekarang lagi buram. Jawab Audrey bergurau. Aku tertunduk malu dan tanpa sadar, tanganku melempar tisu ke wajahnya. Dan ternyata Audrey hanya pasrah menerima perlakuan ini. Pulang yuk, udah hampir malam, ucapnya dengan wajah permohonan. Setelah memberi anggukan tanda setuju, Audrey kemudian mengajakku menuju ke parkiran. Kita mampir dulu di masjid ya Mai, ucapnya setelah kami sudah berada di mobil. Lagi-lagi, aku hanya mengangguk.
Audrey lalu mempercepat lajunya mobil dan tak lama kemudian ia berhenti di depan sebuah masjid. Hayo Mai, sambil menunggu azan, kita bersihin badan, wudhu, lalu berzikir, ajak Audrey. Lagi-lagi aku hanya mengangguk saja. Audrey lalu mengambil seperangkat alat sholat dari dalam mobilnya. Sepasang mukena dan sejadah diberikannya padaku. Aku tersenyum dan mengambil mukena tersebut. Sebetulnya dalam tas tadiku juga sudah tersedia mukena yang setiap saat ku bawa kemanapun aku pergi. Tapi kali ini aku tak mau mengecewakan Audrey. Ketulusan hati Audrey ini tak sanggup kuabaikan. Tak lama kemudian, panggilan ibadah maghrib bagi kaum muslimin dan muslimah pun bergema. Kami segera bergabung bersama yang lain dan tunduk mahabbah kehadirat Allah yang Maha Pemurah. Subhanallah, Maha Suci Tuhan dengan segala kemurahannya, ucapku dalam hati setelah selesai menunaikan ibadah maghrib berjamaah. Berkaitan dengan hal ini, aku akan selalu mengingat perkataan ayah bahwa seseorang yang disiplin mengerjakan sholat ketika azan berkumandang kelak akan mendapatkan kemuliaan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Pada hari itu, orang-orang tidak akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang kafir dan musyrik ataupun munafik, sebab sholat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus merupakan amaliyah pertama yang nantinya akan dihisab ketika di Yaumul Hisab.